dia sanggup untuk menolong kita. Dia hanya meminta kepada kita agar supaya kita dapat menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia akan pasti menolong kita. Puji Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Allah. Dan pada saat ini saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengar firman Allah yang terdapat di dalam kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Bunyinya sebagai berikut. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan Allah, Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau saya akan berbicara tentang percaya kepada Tuhan, tentunya saudara akan berkata bahwa saya juga sudah percaya kepada Tuhan. Saudara, tetapi kita melihat bagaimana himbauan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa keselamatan itu bukan kita yang kerjakan, tetapi yang kerjakan keselamatan di dalam hidup kita adalah Yesus Kristus. Itulah sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan, agar supaya keselamatan yang dari Tuhan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita di dunia ini hanya sementara, saudara, tetapi kita punya tujuan, yaitu surga yang tinggal kekal buat selama-lamanya. Saya percaya ini menjadi suatu kerinduan kita, menjadi satu tujuan kita. Itulah sebabnya saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita dengar firman Allah, karena hanya firman Allah yang dapat memberikan petunjuk jalan dalam keselamatan jiwa kita. Paulus dia berkata bahwa keselamatan itu adalah pemberian Allah, bukan karena hasil usaha kita. Maka itulah sebabnya mari kita mau hidup, saudara-saudara, untuk kasih karunia Allah, menerima kasih karunia Allah. Kita melihat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Nuh, dia mendapat kasih karunia Allah. Ayatnya yang 9 dikatakan bahwa Nuh, dia berkenan kepada Allah. Dan saudara tahu bagaimana Nuh diselamatkan oleh Tuhan melalui bahtera yang Tuhan suruh buat. Dia perbuat itu sesuai dengan ukuran yang Tuhan pesankan untuk dia lakukan, saudara-saudara. Jadi kalau kita, saudara-saudara, percaya, ya kalau kita percaya, maka saudara-saudara, kita harus tahu bahwa percaya itu harus disertai dengan tindakan untuk kita melakukan kehendak Allah. Karena kalau kita percaya kita tidak melakukan kehendak Allah, apa bedanya? Yakobus katakan, apa bedanya dengan setan? Setan juga percaya sambil menggeletar, tetapi kita tahu bahwa setan dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Kita diberikan hikmat, akal budi bijaksana agar supaya kita percaya kepada Tuhan dan kita melakukan kehendak Tuhan. Kita melihat bagaimana Nuh dia mendapat kasih karunia daripada Tuhan, yaitu dia hidup, saudara-saudara, benar di hadapan Allah. Dia mau melakukan perintah Allah, saudara-saudara, agar supaya dengan dia melakukan perintah Allah itu dia bisa diselamatkan. Dan kita tahu semua di zaman Nuh, di mana air bah itu terjadi, saudara-saudara. Tuhan berpesan kepada Nuh agar supaya Nuh buatlah bahtera. Ya, buatlah bahtera dengan ukuran 300 hasta, dengan lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Dan firman Allah katakan, saudara-saudara, ayatnya yang ke-22, Kejadian pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-22 dikatakan dia buat seperti apa yang ditunjukkan Allah kepada Nuh. Saudara-saudara, sekalipun dia mendapat kritikan, saudara-saudara, karena dia membuat bahtera di atas bukit, akan tetapi dengan iman dia lakukan ini, saudara-saudara. Dia lakukan dengan
sepenuh hati. Ya, dia melakukan ini dengan sepenuh hati agar supaya saudara-saudara dia dapat melakukan semua perintah Allah. Kita sudah percaya kepada Tuhan, tetapi kita harus berusaha